Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk semua siswa kami kelas 5. Sekarang kita mulai pelajaran kita matematika mengenai penyajian data melalui diagram gambar. Anak didik kami semua, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan sampai sekarang ini. Doa dimulai. Doa selesai. Anak didik kami semua, mari sama-sama mengikuti video pembelajaran matematika ini. Tetap semangat ya nak. Salam sehat dari Ibu. Selain disajikan dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Misal dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan fokus mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar ini biasa juga disebut diagram lambang atau piktogram. Nah, diagram gambar atau piktogram ini merupakan suatu cara menampilkan besar data dengan menggunakan gambar-gambar tertentu yang sesuai dengan data yang diperoleh. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya antara lain lebih mudah dalam menjumlahkan karena setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Selain itu, penyajian data dalam bentuk piktogram juga lebih menarik. Sedangkan kekurangannya atau kelemahannya, piktogram memiliki sedikit kekurangan antara lain sulit membedakan setengah dan 1/3 gambar atau jumlah yang tidak dapat diwakili dengan satu unit gambar, sehingga penggunaan piktogram ini menjadi sangat terbatas. Selain itu, penyajian data dalam bentuk piktogram karena menggunakan gambar sehingga kurang efisien tempat. Lalu bagaimana cara untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram ini? Misalnya diperoleh data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 sebagai berikut. Jika data belum urut, maka kita harus mengurutkan. Dan kebetulan dalam contoh ini data sudah urut, jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Setelah data dimasukkan ke dalam tabel, maka kita akan mudah untuk membuat diagram gambar atau piktogram. Selanjutnya, kita buat tabel yang terdiri dari kolom nilai dan banyak siswa. Di kolom nilai ini kita isi dengan nilai yang diperoleh siswa, diurutkan dari yang terkecil. Jadi kita mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian di kolom banyak siswa ini kita dapat menggunakan gambar orang ya untuk menunjukkan banyak siswa yang mendapat nilai tertentu. Ya, jika satu gambar ini kita anggap mewakili satu orang, maka di kolom banyak siswa ini untuk yang memperoleh nilai 5 sebanyak 2, jadi kita gambar orangnya kita simpan sebanyak 2. Kemudian yang memperoleh nilai 6 sebanyak 9 orang. Jadi kita gambar di kolom banyak siswa ini sebanyak 9 gambar orang. Kemudian yang memperoleh nilai 7 sebanyak 6 orang. Kita gambar orang tadi ya sebanyak 6. Kemudian yang memperoleh nilai 8 sebanyak 5 orang, maka kita gambar sebanyak 5 ya. Dan yang kemudian yang memperoleh nilai 9 sebanyak 6 orang. Jadi kita gambar orang tadi sebanyak 6. Dan yang terakhir yang memperoleh nilai 10 sebanyak 2 orang. Jadi kita gambar sebanyak 2. Perlu kita ingat bahwa satu gambar tidak selalu mewakili satu orang atau benda. Dan gambar yang digunakan sebaiknya relevan atau sesuai dengan data yang disajikan. Jika data yang disajikan dalam jumlah yang cukup besar, maka kita dapat menggunakan satu gambar untuk mewakili beberapa data. Lalu, bagaimana cara membaca diagram gambar? Yuk perhatikan contoh berikut. Disajikan diagram gambar yang menunjukkan hasil panen apel di suatu desa dari tahun 2016 sampai 2020. Pada diagram gambar, kita dapat melihat keterangan bahwa setiap satu gambar apel mewakili 200 ton hasil panen.
Yuk, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Berapakah hasil panen 3 tahun pertama? Ya, untuk menjawabnya berarti kita lihat di sini 3 tahun pertama berarti dimulai dari panen tahun 2016, kemudian 2017 dan 2018. Sekarang kita lihat di tahun 2016 ada 5 gambar apel. Nah, kembali kita ingat di bawah keterangannya setiap satu gambar apel mewakili 200. Jadi panen yang dihasilkan adalah sebanyak 5. Nih 5 gambar apel ini dikalikan 200 sama dengan 1000 ton. Di tahun 2017 kita lihat ada 6 gambar apel. Jadi banyaknya hasil panen di tahun 2017 adalah 6 dikali 200 ton sama dengan 1200 ton. Kemudian di tahun 2018 kita lihat ada 4 gambar apel. Jadi hasil panennya adalah 4 dikali 200 ton sama dengan 800 ton. Kemudian untuk mengetahui hasil panen 3 tahun pertama, kita jumlahkan dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Jadi 1000 ton ditambah 1200 ton ditambah 800 ton sama dengan 3000 ton. Pertanyaan kedua, pada tahun berapakah hasil panen apel yang paling banyak? Nah, untuk menyelesaikannya, sebenarnya kita dapat dengan mudah hanya dengan melihat gambar apel yang disajikan dalam diagram gambar ini. Kita lihat di tahun 2016 ada 5 gambar apel. Di tahun 2017 ada 6 gambar apel. Di tahun 2018 ada 4 gambar apel. Di tahun 2019 ada 7 gambar apel, dan di tahun 2020 ada 8 gambar apel. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang paling banyak hasil panennya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 8 gambar apel, yang jika kita kalikan setiap satu apel ini mewakili 200 ton ya. Jadi sebanyak 8 dikalikan 200 ton sama dengan 1600 ton. Jadi, hasil panen apel yang paling banyak adalah di tahun 2020. Kemudian, pertanyaan ketiga, pada tahun berapakah hasil panen apel yang paling sedikit? Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan cara tadi. Kita perhatikan gambar apel yang ada di diagram gambar. Nah, dari gambar yang disajikan dalam diagram gambar ini terlihat bahwa hasil panen paling sedikit adalah pada tahun 2018. Sebanyak 4 gambar apel kita kalikan 200 ya, karena setiap gambar apel ini mewakili 200 ton, jadi sebanyak 800 ton. Jadi hasil panen apel yang paling sedikit adalah di tahun 2018 sebanyak 800 ton. Sekian dulu pembelajaran matematika untuk hari ini anak. Mari diulang-ulang kembali di rumah videonya dan dipahami supaya semakin dimengerti. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat dari Ibu.